Dan sudah kita sebutkan 4 buah hadis sebelumnya tentang keutamaan ribat. Hadis yang pertama mengatakan ribat 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di hadis kedua disebutkan ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan penuh dan juga sholat malamnya. Dan kalau dia mati dalam keadaan ribat, tidak dibunuh oleh musuh tapi ajalnya datang, maka semua amal yang pernah dia kerjakan selama hidupnya tetap dicatatkan pahalanya. Sholatnya, puasanya, zikirnya, walaupun dia sudah meninggal, terus seperti dia hidup mengerjakannya. Begitu juga rezekinya tetap akan diberikan, serta juga dia akan selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Itu di hadis nomor 2 kita. Di hadis nomor 3, dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, setiap orang yang mati ditutup amalnya kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sungguhnya amalnya dikembangkan hingga hari kiamat dan dia akan aman dari fitnah kubur. Maksud fitnah kubur pertanyaan mungkar dan nakir. Hadis nomor 4, ribat sebulan lebih baik daripada puasa setahun. Dan siapa yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka dia akan diselamatkan dari dahsyatnya kondisi hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Dan tetap akan diberikan rezekinya serta diberi aroma di kuburannya dari surga, juga akan terus dialirkan pahalanya sampai hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis nomor 5 ini dengan sanad hasan sahih, urutan 1220 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Irbad, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin yanqati'u an sahibihi idza mat illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yunamma lahu 'amaluhu wa yujra 'alaihi rizquhu ila yaumil qiyamah." Artinya, setiap amal akan terputus dari pelakunya apabila ia meninggal, kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sesungguhnya amalnya dikembangkan untuknya dan diteruskan rezekinya padanya hingga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan 2 sanad dan para perawi salah satunya thiqah. Hadis ini mirip dengan hadis sesudahnya, hadis nomor 6, mirip-mirip maknanya. Hadis nomor 5 ini pelajaran pertama memberitakan kepada kita dari Nabi SAW semua amal ibadah yang pernah dikerjakan oleh seseorang dengan wafat dia, dengan meninggalnya maka putus semuanya. Tapi kalau sebelum dia meninggal dia sempat mewakafkan tanah, dia sempat mengajarkan ilmu, itu bisa menambah amal dia. Tapi hanya sebatas ilmu ataupun dari wakaf tanah itu. Berarti orang kalau meninggal dunia akan terputus ya sumber pahala dia dari amal-amal yang biasa dia kerjakan semasa hidupnya.